Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nek banderi rapi nak nang kuping lembut penak sampean ke banteron. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala, Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Rahmatku, kasih sayangku adalah wasi'at, luas, meluasi, meliputi kulla syai'in, segala sesuatu. Kulla syai'in, segala sesuatu itu berarti semua yang ada di alam ini semuanya mendapatkan rahmat Allah. Amat kulla syai'in fi dari dunya. Rahmat Allah ini meliputi ke seluruh penduduk dunia. Ya'kulu minhal birru wal fajir, mengkonsumsi rahmatku, yang mengkonsumsi rahmatku itu adalah al birru wal fajir, orang yang baik dan orang yang jelek, orang yang duroko. Jadi rahmat Allah ini meliputi semuanya, tidak yang mukmin, tidak yang kafir, yang ahli maksiat, semuanya dapat. Wasi'at kulla syai'in, meliputi segala sesuatu. Jadi rahmat Allah ini diberikan tidak hanya kepada orang yang beriman saja. Orang mukmin tidak boleh iri kalau ada orang yang tidak mukmin juga mendapatkan kesejahteraan, hidupnya sukses. Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas samaroti man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Nabi Ibrahim itu pernah berdoa, ya Allah, jadikanlah negeri Mekah ini yang aman, yang makmur. Warzuq ahlahu minas samaroti, anugerahkanlah di Mekah ini aneka buah-buahan kepada orang-orang yang beriman kepadamu. Jadi Nabi Ibrahim itu memohonnya itu, makmurkanlah dengan buah-buahan di Mekah ini, kemudian anugerahkanlah kepada khusus orang-orang yang beriman. Gusti Allah tidak kerso dengan permohonan seperti itu.
Wa man kafaro fa ummatiuhu qalila. Yang kafir pun juga aku bagi, aku beri. Jadi tidak boleh memohon, Nabi Ibrahim mohon supaya kesejahteraan Mekah ini hanya untuk orang yang beriman, tetapi yang kafir pun juga fa ummatiuhu qalila. Aku berikan walaupun sedikit, tapi diberi gitu ya. Dalam kisah yang lain juga pernah Nabi Ibrahim ini ketamonan, karena pada zaman dulu ini kalau orang bertamu mesti diberi makan ya. Kalau kita kan enggak, kita mau bertamu itu sudah ngerti yang ditamoni rumahnya sempit, ekonominya juga agak rendet, maka sebelum kita bertamu masuk ke warung Padang dulu makan yang kenyang. Itu sekarang begitu. Kalau pada zaman dulu, zaman Nabi, apalagi Nabi Ibrahim, itu belum ada rest area, belum ada restoran, belum ada warung senggol ya. Jadi kalau orang itu bertamu ya memang berjalan jauh itu kanan kiri nggak ada makanan, sudah pasti sampai di tempat tujuan itu lapar gitu ya. Tidak ada warung, nggak apa-apa. Jenengan yang hidup tahun 60-an sudah dewasa mungkin dulu merasakan ya, perjalanan jauh itu nggak ada warung-warung. Maka Nabi Ibrahim itu ketika mau nyuguh tamu ini, belakangan diketahui kalau tamunya ini orang Majusi ya. Karena dia orang Majusi maka Nabi Ibrahim nggak jadi nyuguh ini karena nggak beriman. Orang ini pamit, begitu keluar rumah Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu bahwa rahmat Allah itu untuk semuanya. Dia yang sudah hidup 50 tahun saja aku beri makan, lah kok kamu mau memberi makan nunggu dia jadi orang mukmin. Orang ini kemudian dikejar oleh Nabi Ibrahim, disuruh balik, kemudian disugati, disuguh. Jadi rahmat Allah itu meluas sampai kemana-mana. Kalau Allah menciptakan fasilitas yang ada di bumi, ini semata-mata sayangnya Allah kepada kita tanpa kita minta. Wasamsu tajri li mustaqorrillaha dzalika taqdirul azizil alim ya. Wasamsu tajri li mustaqorrillaha dzalika taqdirul azizil alim. Matahari yang berputar pada garis edarnya, kemudian bumi berputar, sambil bumi berputar, bumi juga dikelilingi bulan. Ini rahmat Allah ini. Sambil bumi berputar, bulan mengelilingi bumi, bumi ini sambil mengelilingi matahari, matahari dikelilingi. Padahal ini angkasa bebas, ini tidak ada relnya. Terus ngelingi ini matahari sampai ke tempat semula ini butuh waktu 365 hari plus 6 jam, itulah 1 tahun. Jadi satu kali putaran 365 hari sisa 6 jam. Muter lagi 1 tahun lagi 365 hari sisa 6 jam, sudah 12 jam sisanya. Muter lagi 1 tahun 365 hari plus 6 jam. 6 jamnya sudah 3, berarti 18. Muter lagi sampai 4 kali 4 tahun, ada sisa 1 hari. 6 jam kali 4. Nah, sisa yang 1 hari ini kemudian dimasukkan kepada bulan Februari. Jadi bulan Februari itu 4 tahun sekali, itu jumlah harinya 29. Itu 4 tahun sekali. Karena apa? Sisa yang 6 jam ini, supaya perayaan tahun baru itu selalu 1 Januari terus.
Kalau enggak nanti 4 tahun sekali pindah tanggal 2 ya, itu kan terus ribet nanti, kembang apinya enggak laku nanti ya. Jadi sisa 4 hari itu 4 tahun sekali, Februarinya 29 hari. Ibu-ibu kalau hamil lalu nanti anaknya lahir, biar ulang tahunnya 4 tahun sekali ya keluarkan pada tanggal 29 Februari. Itu enggak tiap tahun ulang tahun terus ya, 4 tahun sekali ulang tahun ya. Yang hebat ini rahmat Allah ini, matahari yang segitu gedenya itu, bumi itu mengelilingi matahari itu tidak ada relnya, di angkasa lepas, tapi kok nggak pernah bergeser 1 kilo aja nggak pernah, 100 kilo nggak pernah, terus ajek gitu ya. Sementara kita ini punya sepeda motor masih baru, itu mesti 6 bulan sekali servis itu ya. Mana yang bautnya kendu, rantainya oklek-oklek, kemudian rodanya koclok, klok, baru 6 bulan itu. Padahal motor itu hanya segitu. Lah ini matahari segitu, ini kok bisa terus ajek, tidak pernah bergeser sedikit pun. Itu rahmat Allah. Karena tidak pernah bergeser, akhirnya perjalanan bumi mengelilingi matahari yang pasti, manusia bisa menyusun jadwal sholat. Jadwal sholat itu pasti. Asal bulan Januari tanggal-tanggal segini mesti isaknya itu jam 8 lebih, jam 8 lebih. Maghribnya 7 kurang 20 ya. Tempo-tempo hari kemarin subuhnya 4:30 itu ajek seperti itu ya. Sampai akan terjadi gerhana matahari total itu tanggal berapa, dimulai dari jam berapa, ini bisa dibuat pengetahuannya karena memang bumi ini mengelilingi matahari itu luar biasa. Wal qamara qaddarnahu manazil. Bulan juga sudah dibuat relnya itu, tapi relnya di angkasa luar itu. Dzalika takdirul azizil alim. Itulah ketentuan dari yang maha perkasa, al aziz. Kalau yang menentukan bukan yang maha perkasa, nggak mungkin, mesti bumi itu nanti mengsle menggok ke sana. Tapi ini luar biasa, itu berenang itu planet-planet itu. Wasi'at kulla syai'in, meliputi segala sesuatu. Fasa'aktubu halil ladzina yattaqun, kemudian rahmahku yang luas itu akan aku khususkan kepada orang-orang yang bertakwa. Wa yu'tuna zakah, menunaikan zakat, walladzina hum bi ayatina yu'minun, dan orang-orang yang beriman terhadap ayat-ayat kami. Saking Allah ini memiliki sifat rahmat yang luar biasa kepada manusia yang ugal-ugalan, banyak dosa, maksiat terus, itu masih mau mengakui kalau manusia itu sebagai hambanya. Kalau orang tua kita ini kan ada yang marahnya luar biasa kepada anak, diatur angel gitu, keluar masuk penjara, akhirnya orang tua bilang wis hilang-hilangan ndok siji gitu ya, bilang itu hilang-hilangan ndok siji itu apa, udah ya, itu orang tua begitu. Allah mengatakan di dalam salah satu ayat Quran, kul ya ibadi, wahai hambaku, alladzina asrofu ala anfusihim, wahai hambaku yang telah melampaui batas berlebih-lebihan di dalam kezaliman mereka. Dosane akeh, ya nyolong, ya mabuk, ya madat, ya nglonte, ya wah sudah supaya kabeh gitu ya. Nah, orang yang seperti ini yang ugal-ugalan, asrofu ala anfusihi, melampaui batas pada diri mereka,
Allah itu memanggilnya masih ya ibadi, wahai hambaku. Hambaku itu artinya hamba Allah. Kalau di dalam bahasa Arab itu ada susunan idhofah. Susunan idhofah itu susunan mudhof ilaih. Kata yang pertama dan kata yang kedua. Yang pertama namanya mudhof, yang kedua mudhof ilaih. Misalnya Masjid Sudirman ya. Masjid itu mudhof, Sudirman mudhof ilaih. Sandal jepit itu. Sandal yang kalau pakai harus dijepit ya. Sandal itu mudhof, jepit itu mudhof ilaih. Nah, yang disebut belakangan ini mengangkat yang disebut pertama ya. Dibilang masjid tok belum ketahuan, tapi Masjid Istiqlal. Oh, jadi Istiqlal ini membesarkan masjid karena nggak sembarangan masjid, tapi Masjid Istiqlal. Pembantu. Nah, pembantu itu kan nyuci gitu ya. Nyuci, kemudian ngepel, buang sampah itu pembantu. Tidak ada MOU, pokoknya loro diobati ya, kalau sakit parah disuruh pulang, itu pembantu. Tapi kalau pembantu, setelah pembantu ada kata-kata presiden ya, pembantu presiden ya. Kalau udah pembantu presiden mesti perwira ya. Pembantu presiden. Pembantu itu menjadi tinggi martabatnya karena melekat kepada presiden. Pembantu presiden, susunan mudhof ilaih. Nah, sekarang hamba. Kalau hanya hamba tok itu ya hamba ya, tapi menjadi hamba Allah. Luar biasa ini. Ya ibadi, wahai hambaku, hamba Allah. Alladzina asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas pada dirinya, dosane sak klimbruk. Jenengan silahkan kalau mau sebentar mengingat-ingat perbuatan dosa yang pernah dilakukan itu apa saja. Allah masih mengatakan la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian itu berputus asa dari rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa. Kalimat yang lain la tayasu minha, jangan berputus asa. Kenapa? Walaupun dosamu itu sak klimbruk, banyaknya luar biasa, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni dosa itu jami'a, semuanya. Allah itu mengampuni dosa itu semuanya. Semuanya itu berarti tidak tersisa. Semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Dia Allah yang maha pengampun, yang maha penyayang. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, bahwa Allah itu mengampuni dosa manusia semuanya. Tapi ini ada catatannya, liman taba ilaihi wala yubali. Liman tabaka duwe wong kang gelem tobat ilaihi marang Gusti Allah, walayu bali lan Gusti Allah wis ora peduli. Jadi kalau hamba Allah ini berbuat dosa kemudian bertaubat, maka Allah sudah enggak akan ngitung-ngitung lagi berapa jumlah salahnya, akan diampuni. Sehingga awal tahun seperti ini memang sangat tepat untuk kita ini muhasabah ya. Ya Allah, saya tahun 25 masih hidup gitu. Banyak teman-teman yang ke tahun 24 masih ada, tahun 25 sudah tidak ada. Kita mensyukuri ya. Sampai ketika Allah itu selesai menciptakan makhluk, lama khalaqallahul khalqa, ketika Allah sudah mendesain alam ini sudah jadi, kemudian nanti akan menciptakan manusia, kataba fi kitabihi fahuwa indahu fauqal arsy, maka di atas aras itu Allah pertama kali membikin kayak visi itu ya, visi besar ya.
Kan kalau kita masuk ke daerah-daerah tertentu itu ada semboyan-semboyannya. Kalau masuk ke Kabupaten Rembang itu ada di atas jalan Rembang Bangkit gitu ya. Kalau masuk ke Banyuwangi itu ada tulisan Mak Jenggirat Tangi Kabeh gitu ya. Masing-masing itu kan beda-beda ya. Nah ini di Ares itu malaikat menyaksikan yang terpampang besar itu adalah inna rohmati taglibu ghodobi. Inna rohmati sesungguhnya rahmatku, rahmat Allah itu taglibu ghodobi, mengalahkan kemurkaanku. Rahmatku itu mengalahkan kemurkaanku. Sekalipun aku itu murka, tapi kemurkaanku itu masih akan dikalahkan dengan rahmat. Sehingga rahmat Allah ini yang mendahului. Akan ada murka, kena rahmat Allah. Ada murka, kena rahmat Allah. Kita ini bersyukur punya Tuhan Gusti Allah ya. Kalau Tuhan kita itu bukan Gusti Allah, apalagi Tuhan-Tuhan yang datang belakangan, ya itu kita repot ya. Nah, punya Tuhan tapi setelah bumi ada ya, jadi dia nggak ikut andil bikin apalah, bikin matahari atau bikin bumi ya belakangan. Inna rahmati, bahwa rahmat itu adalah taglibu ghodobi, akan mengalahkan murkaku. Ibaratnya itu walaupun kelihatannya Allah itu marah, tapi marahnya Allah tetap mengalahkan. Mungkin contoh ini juga nggak begitu tepat ya. Ada rumah terbakar, apinya menjilat, panas, terbakar. Terus disiram pakai airnya air mendidih panas itu untuk nyiram api yang panas ya. Ini kalau dipraktekkan apinya ini mati atau tambah besar disiram pakai air panas. Walaupun air panas, sak panasnya air itu kalau mengenai api ya pasti apinya yang mati. Tidak ada api membakar disiram air panas malah tambah, enggak ya. Makanya kalau mobil itu radiator itu walaupun panas asal masih ada itu tetap mendinginkan gitu. Air itu walaupun panas tetap mendinginkan. Rahmat Allah itu walaupun Allah itu serem gitu ya, akan menyiksa ya, akan memasukkan ke neraka, itu tetap rahmatnya yang akan mengalahkan. Inna rahmati taglibu ghodobi. Sampai kemudian Rasulullah mengatakan lau ya'lamul mu'minu ma indallahi minal uqubah. Lau ya'lamun lamun ngerti sapa al mukminu wong kang iman ma indallahi apa kang ana ing sandingi Gusti Allah minal uqubati siksa. Kalau orang beriman itu melihat siksa Allah yang dahsyatnya luar biasa, yang mengerikan, tapi siksa Allah itu siksa yang tidak dibalut dengan rahmat, min ghairi nadrin li rahmatin, dengan tanpa menyertakan rahmat Allah, hanya melihat siksanya saja, maka matomi'a bijannatihi ahadun. Orang itu sudah enggak akan lagi merasa dirinya mungkin masuk surga. Kalau melihat siksa yang begitu sudah nggak mungkin kita akan masuk surga, karena melihat siksa yang seperti itu, karena melihat siksa tanpa menyertakan rahmat Allah. Tapi kalau sudah dengan rahmat Allah, siksa yang sedemikian besar itu menjadi tidak berlaku bagi hamba-hamba Allah yang mendapatkan rahmat. Sehingga kita ini tinggal mensyukuri terus ya, mensyukuri nikmat Allah ya, yang tadi di awal saya sebut wasyamsu tajri li mustaqorrilaha, matahari sampai sekarang masih bertahan panas terus ya, bahwa matahari dan bulan yang dulu
dilihat dan dipakai pedoman oleh Nabi Adam, Nabi Nuh, Rasulullah, itu ya bulan yang sekarang ini. Jadi matahari yang sekarang ini belum diganti ya. Jadi karena ini untuk orang yang Indonesia terus enggak, tetap itu ya. Ada sarjana barat, wallahu alam benar apa tidak ya, sarjana barat dari Inggris itu mengadakan perhitungan, konon panas matahari itu nanti akan habis dalam masa 8 miliar tahun lagi gitu ya. Jadi 8 miliar tahun lagi panas matahari itu habis. Wong matahari itu walaupun sedemikian perkasanya, itu kan makhluk Allah. Semua makhluk pasti ludes ya. Pasti itu nanti akan. Kalau ini kemudian mau kan dijadikan pedoman ya, kira-kira berarti kiamat itu masih 8 miliar tahun lagi. Kita ini tidak menangi ya. Setelah itu dunia hancur, orang ada di alam kubur, baru dibangkitkan. Wah, itu masih ada kehidupan lagi yang enggak berkesudahan. Sudah enggak miliaran tahun lagi, selamanya sudah enggak akan ada balik lagi. Kayak gitu ya perjalanan kita itu nanti ya. Jadi yang hidup selama-lamanya itu tergantung sekarang ini ya. Bagaimana sekarang, begitulah besok ya. Tapi ya bersyukur karena Gusti Allah itu punya rahmat. Rahmatnya meliputi semuanya. Sampai dilikuskan ja'alallahu rahmata mi'ata juzin, Allah menciptakan rahmat itu sebanyak 100 bagian. Fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'ina, lalu Allah menahan rahmat itu sebanyak 99. Wa anzala fil ardi juz'an wahida, satu rahmat yang diciptakan Allah itu diturunkan ke bumi. Allah menciptakan 100 rahmat, 99 masih ditahan, diturunkan ke bumi ini satu rahmat. Famin dzalikal juz'i, dari satu rahmat inilah tatarohamul kholaiku, seluruh makhluk di bumi saling berkasih sayang. Sehingga orang tua merasa sedih kalau anaknya sakit ya. Kebahagiaan yang paling seneng, jenengan kalau ditanya kebahagiaan seperti apa yang paling senang itu, pol kesenangan itu di dunia apa? Ternyata antara lain adalah menyaksikan anak sembuh dari sakit ya. Menyaksikan anak sembuh dari sakit ini luar biasa. Kok bisanya orang tua itu merasa sedih kalau anaknya sakit? Itu rahmat Allah ya. Tatarohamul kholaiku, makhluk-makhluk saling menyayangi. Sampai kemudian binatang pun akan mengangkat kakinya ketika anaknya mau menyusu. Ayam akan melindungi anaknya ketika ada orang yang mau mengambil anaknya, dia akan menyerang. Kemudian saling mengasihi, anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi. Jin, manusia, semuanya itu berkasih sayang dengan satu rahmat ini. Kemudian yang akan diturunkan ke akhirat nanti adalah 99. Wa akharahallahu tis'atan wa tis'ina, Allah menunda rahmat yang 99 itu, yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah, akan diturunkan nanti di yaumul qiyamah. Jadi di akhirat itu kasih sayang Allah tikel teko lebih besar daripada rahmat yang sekarang kita rasakan. Kita hanya dengan satu rahmat saja sudah bisa merasakan kenikmatan. Datang ke objek wisata bisa seneng, berkumpul dengan anak bisa seneng, datang ke masjid bisa merasakan nyaman. Ini rahmat Allah. Nah, hamba-hamba Allah yang ahli ibadah ini harus waspada.
Sebab penyakit orang yang ahli ibadah itu biasanya meremehkan orang yang gak ahli ibadah. Jadi jenengan boleh jadi orang soleh, harus ya. Jadi ahli puasa, ahli tahajud itu bagus. Tapi harus hati-hati, jangan sampai karena ahli puasa Senin Kemis akhirnya meremehkan orang yang nggak puasa Senin Kemis. Dia puasa Senin Kemis, jejer orang pada hari Kemis ke orangnya itu makan, langsung kita tegur, kamu gimana sih Kemis kok nggak puasa? Nah, dia merasa dirinya itu yang paling top karena Senin Kemis. Punya anak semuanya dipondokkan semua. Begitu melihat orang kok anaknya nggak mondok langsung nyaci maki. Sampean gimana punya anak kan nggak dipondokkan? Nah, itu penyakit orang soleh itu seperti itu. Meremehkan orang lain, menganggap dirinya yang paling hebat. Yang ahli tahajud tiap malam tahajud terus. Sehingga setiap orang itu diminta supaya seperti dirinya menjadi ukuran kebaikan. Ini yang tidak dibenarkan. Sebab pernah terjadi Rasulullah memberitahu tiba-tiba ada seseorang yang ahli ibadah karena ibadahnya bagus, melihat teman lain yang ibadahnya buruk, itu dia mengatakan begini, wallahi la yaghfirullahu li fulanin, demi Allah Gusti Allah nggak akan mengampuni dosa fulan, dosa orang itu nggak bakalan Allah ampuni. Kayak gitu kelakuannya. Dia mengukur karena dirinya itu alim, dirinya itu ahli ibadah. Begitu melihat orang lain berbuat salah, dia mengatakan wallahi la yaghfirullahu li fulanin, demi Allah nggak akan mengampuni dosa orang itu. Gusti Allah tersinggung ya. Ada orang yang kemelinti, ahli ibadah, orang yang enggak seperti dirinya dianggap dosanya enggak diampuni. Maka Allah kemudian tersinggung. Mangdalladzi yata'alla alayya. Sapa iku mau sing sumpah nyatut jenengku gitu ya. Mangdalladzi yata'alla, siapa tadi yang bersumpah alayya, nyatut namaku dibawa-bawa, Allah aghfira li fulanin. Dia bilang kalau aku nggak akan mengampuni dosa fulan. Siapa tadi orangnya? Seenaknya nyatut jenengku gitu ya. Karena dibawa-bawa nama Allah. Dia mengatakan wallahi la yaghfirullah, demi Allah nggak akan mengampuni dosanya. Lalu Allah mengatakan fa inni qad ghafartu li fulanin, ketahuilah aku sudah mengampuni dosa orang yang kamu bilang gak akan diampuni tadi. Sebaliknya wa ahbatu amalaka, aku hapus pahalamu yang kemelinti, ahli ibadah, kemudian menganggap orang lain tidak diampuni dosa-dosanya. Fa ini qad ghafartu lahu, aku sudah mengampuni dosa orang itu. Wa ahbabtu amalal qail wa ahbatot amalul qaili, dan sebaliknya terhapuslah pahala orang yang mengucapkan seperti itu. Jadi tidak boleh kita ini mengklaim keburukan orang. Jangan seenak itu mengatakan dia itu ahli neraka, dia itu masuk neraka, dia itu nggak akan diampuni, karena Allah tidak suka seperti itu. Jadi pada kesimpulannya, kita pagi ini mengawali tahun 2025 ini, kita besarkan rasa syukur kita. Kita percaya bahwa Gusti Allah yang kita tuhankan ini, yang kita sembah tiap hari ini adalah zat yang maha perkasa, yang rahmatnya akan meliputi semuanya. Semua dosa akan diampuni, tidak ada yang enggak diampuni. Liman taba ilaihi, bagi orang yang bertobat. Terima kasih, semoga semua kita senantiasa dianugerahkan sehat walafiat sepanjang hayat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa